Dah. Cek dah. Oke. Siap. Siap. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih di podcast Bisik Psikologi, yaitu Bincang Asik Psikologi. Bincang asik psikologi. Nah, kenalin, nama aku Luisa Natasha yang akan menjadi host pada episode kali ini. Tentunya kita hari ini akan ngebahas lebih seru lagi dari episode-episode kemarin. Dan tema kita pada kali ini itu mungkin agak asing gitu ya didengar sama banyak orang, karena biasanya orang tuh ngebahas lawan kata dari topik tersebut gitu, yaitu FOMO. Nah, pada tema kita kali ini kita akan ngebahas JOMO atau Joy of Missing Out. Nah, untuk membahas tema kali ini aku tentunya nggak sendirian, karena aku bakal ditemenin sama narasumber yang nggak kalah keren juga dari episode-episode sebelumnya. Di sini ada Kak Tubagus Miftah Aroyan. Halo semuanya. Oke, disclaimer dulu. Jadi sebelumnya kita ini sama-sama dari Dema Fakultas Psikologi UIN Jakarta, cuman beda departemen aja. Jadi Beda aku dari departemen. Departemen Kominfo dan Karoyan dari Departemen Keagamaan. Oke. Nah, sebelum yang udah aku mention di awal bahwa kita akan ngebahas tema kita kali ini yaitu JOMO atau Joy of Missing Out. Sebelumnya mungkin aku mau nanya dulu sama Karoyan sendiri. Jadi Karoyan sendiri udah pernah dengar belum sih istilah JOMO atau kata JOMO gitu kan? Nah, kalau misalnya udah, apa yang terlintas gitu di pikiran Karoyan sendiri tentang kata atau istilah tersebut? Kalau pernah dengar sih sebenarnya baru ya mendengarkannya. Oke. Tapi kalau FOMO itu udah lama dengarnya dari beberapa tahun yang lalu, dan istilah JOMO ini baru-baru ini gitu. Oh ternyata ada ya lawan kata dari FOMO gitu. Terus pas ngelihat apa sih definisinya, oh ada ya, oh begitu ya ternyata. Jadi kayak oh ternyata solusi dari FOMO ini adalah JOMO gitu. Oke, nah kalau dipikir-pikir biasanya kan kita sering dengar tuh kata FOMO atau fear of missing out, yang dimana kita tuh ngerasa takut atau ngerasa takut tertinggal gitu akan hal-hal atau peristiwa-peristiwa bersama teman-teman atau lingkungan sekitar gitu. Nah tapi belakangan ini justru orang-orang tuh makin banyak yang memilih buat JOMO atau joy of missing out, yaitu enjoy akan ketinggalan gitu. Jadi meskipun dia tertinggal dia tuh tetap enjoy gitu. Nah, Royan sendiri pernah nggak sih ngerasa capek sama FOMO gitu yang akhirnya milih buat ke JOMO? Pernah banget gitu. Boleh di-spill dong Kak? Kalau FOMO ini waktu itu aku pernah merasa tidak diterima, kayak ketinggalan gitu sama Teman-teman atau teman-teman lingkungan? ya, sama teman-teman atau circle aku gitu. Terus ketinggalan tuh gimana, kayak mereka ngobrolin tentang apa gitu, tapi gue nggak tahu gitu, aku nggak tahu apa yang diobrolin gitu, sampai gue diterima nggak sih di sini gitu. Gitu. Jadi kayak mereka mau ngobrol, kalau aku enggak gitu, aku diam doang cuma mencerna, denger gitu kan, capek ya kayak gitu. Sampai karena itu sampai aku ngikutin apa sih obrolan mereka gitu, sampai research, oh ternyata ini loh yang dibahas sama mereka, ternyata mereka lagi ngobrolin ini loh gitu. Terus ada saatnya ketika aku nggak tahu lagi nih obrolan mereka, sampai aku cemas, aku mau nge-riset lagi apa sih yang diobrolin gitu, Biar nggak tertinggal gitu ya. Benar. Oke. cemas gitu. Nah, menurut Karoyan sendiri kan justru gue lupa. Gak apa deh. Oke. Lanjut. Nah, menurut Karoyan sendiri, kenapa sekarang banyak orang yang justru mulai menikmati JOMO gitu? Apa karena misalnya mereka tuh udah capek gitu ngikutin standar-standar yang ada di media sosial, kayak contohnya TikTok, standar TikTok gitu? Benar. Menurut Karoyan gimana? Iya, itu karena mungkin orang itu capek gitu, dan apa yang dia ikutin, tren yang dia ikutin sebenarnya dia tuh nggak tahu, dan itu bukan passion dia gitu, bukan hal yang menarik buat dia gitu. Jadi asal ngikutin aja Asal gitu ngikutin aja gitu, padahal nggak penting gitu buat dia ikutin gitu. Makanya mereka beralih untuk JOMO gitu.
Oke. Gitu deh. Nah, menurut Kak Royan, kalau misalnya Jomo itu sendiri sebenarnya nih cocok nggak sih buat siapa aja gitu, atau cuma buat yang aktif-aktif aja gitu di media sosial buat nikmatin Jomo? Kalau merujuk dari dua kata itu ya, dua istilah itu, JOMO sama FOMO, itu sebenarnya ke media sosial. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas lagi, dua istilah itu sebenarnya untuk kehidupan kita juga, karena tadi gue ngerasa ketinggalan sama obrolan circle, jadi bukan di medsos kan gitu, jadi bukan cuma di media sosial, tapi FOMO sama JOMO ini bisa kita aplikasiin di kehidupan nyata. Kehidupan nyata juga. Oke. Nah, kalau misalnya di Royan sendiri pernah nggak sih ada di posisi dimana ngerasa JOMO banget atau joy of missing out banget gitu? Maksud gue kayak momen dimana kamu tuh memilih buat nggak ikutan tren atau kegiatan yang tertentu yang ada di lingkungan sekitar gitu, dan malah ngerasa lebih bahagia atau lega karena ketinggalan. Boleh nggak diceritain sedikit? Boleh. Waktu itu kan aku tadi udah cerita kalau aku pernah FOMO gitu, sampai aku resah kalau aku nggak ikut atau ikut nggak ada tren di dalam situ gitu. Iya. Nah, karena kecemasan aku ngerasa, aku refleksi diri, sebenarnya apa sih yang aku tuju gitu. Aku tuju apakah hal yang aku ikutin gitu, tren yang aku ikutin itu penting buat aku, dan jawabannya enggak gitu. Dari situ aku mencoba hal yang baru, bukan dengan tren gitu, mencoba hal baru, sampai mereka ngobrolin apa, mereka bikin tren apa, aku nggak tahu, tapi aku nggak ada rasa cemas karena ya udah gitu, nggak usah ikutin hal-hal yang mereka buat aja, karena hidup kita ini sebenarnya lebih menarik gitu. Semua orang itu punya keunikan kan, semua manusia punya keunikan. Jadi enjoy aja gitu ya sama apa yang kita tahu gitu. Benar. Nah, kalau misalnya kita embrace JOMO, kira-kira manfaat apa sih emang yang bakal kita dapetin gitu? Ada nggak sih kayak perubahan yang bikin hidup kita tuh jauh lebih tenang gitu, atau mungkin lebih banyak waktu buat sendiri mungkin? Kalau kita embrace JOMO pasti banyak manfaat dari itu gitu. Karena kita lihat dulu kan, karena JOMO ini kan sebenarnya solusi dari FOMO nih teman-teman. JOMO ini dimana dia itu bisa mindful sama dirinya sendiri gitu. Orang itu bisa mindful sama dirinya sendiri, sama value dirinya sendiri, sama tujuan hidupnya sendiri, tanpa ngikutin apa yang orang lain udah ngelakuin atau ya, lagi tren-tren gitu ya. Nah, tapi emang ada caranya. Jadi gimana gitu caranya buat nge-embrace JOMO tanpa ngerasa bersalah gitu, atau takut ketinggalan momen seru yang ada di lingkungan sekitar. Kadang kan kita tuh ngerasa walaupun kita udah milih buat JOMO nih, atau milih buat gak ikut-ikutan, kita tuh tetap ada ngerasa kayak nggak nyaman atau ngerasa bersalah gitu. Apalagi itu tuh yang ngelakuin tuh lingkungan sekitar, yang dimana kita sehari-harinya ada di dalam situ gitu. Yang pertama pasti kalian harus punya tujuan dulu gitu. Oke, tujuan teman-teman yang pertama. Kalian refleksi diri. Terus yang pertama, ketika kalian merefleksi diri itu kalian cari tujuan hidup kalian apa, yang kalian pengenin tuh apa gitu, langkah kaki kalian atau yang kalian tuju itu apa, sehingga ketika orang lain buat apa, kalian tetap straightforward ke tujuan kalian tanpa cemas sama apa yang orang lakuin gitu. Dan ketika itu aku merenung dulu gitu. Aku kayak mindfulness. Aku merenung dulu. Aku diam sejenak. Ketika cemas itu datang, aku diam. Sebenarnya ini kecemasan kenapa gitu? Kalian tanya lagi kecemasannya. Ini kenapa sih kecemasan? Kecemasannya ini tuh datang dari mana? Dari ikut-ikutan apa? Karena gue nggak ikutan orang lain kah? Dan apakah hal itu penting gitu? Itu kalian harus tahu dulu itu. Oke, aku mention sedikit lagi. Jadi kita tuh benar-benar harus tahu dulu nih apa sih tujuan kita. Setelah kita tahu tujuan kita, mungkin di situ kita agak gampang buat ngikutin JOMO tersebut gitu. Betul. Dan kita juga harus mindfulness teman-teman. Betul. Nah, sekarang kita mau ngomongin medsos nih. Ada banyak sih Kak sebenarnya. Udah, boleh sebutin lagi mungkin apa? Nah, selain tujuan dan mindfulness tadi. Iya, tadi kan tujuan, yang kedua itu berhenti gitu. Terus kalian perhatiin lingkungan kalian gitu.
Mungkin misalnya bukan berhenti untuk apa ya, meredakan kecemasan, tapi misalnya kalian dari kosan gitu ke kampus jalan kaki, terus kalian berhenti sejenak, terus kalian rasakan apakah sekitar kalian ini punya cerita gitu. Coba kalian lihat tuh awan-awan, kenapa awan itu bisa bergerak, kenapa apa namanya, dan banyak hal lah. Ketika kalian udah bisa mindful sama diri kita, sama diri kalian tuh bakal menemukan hal-hal yang tadinya kalian nggak sadar itu ada gitu. Tuh kayak misalnya sekarang di ruangan yang ber-AC, kalau kalian mindful, kalian merasakan angin itu berembus di pipi kalian gitu. Gitu. Jadi harus mindful. Benar. Selain ya, tapi yang pasti yang pertama itu kita harus punya tujuan dulu. Benar. Nah, selanjutnya kita harus refleksi. Refleksi apa? Refleksi tujuan. Refleksi motivasi kalian gitu. Kalian udah punya tujuan. Awalnya udah punya tujuan, terus di pertengahan jalan kalian udah lupa sama tujuan kalian refleksi lagi, sebenarnya yang gue lakuin ini apa yang kita mau tuju, udah sesuai sama tujuannya apa belum, jalan yang gue tempuh ini udah sesuai sama tujuan yang awal itu tadi belum gitu. Terus kalau belum ya kalian harus identifikasi apakah kalian bisa sampai nih ke tujuan kalian. Kalau misalnya nggak bisa, udah nggak apa-apa, ganti arah tujuan kalian mau kemana. Kalau misalnya masih bisa, kalian harus komitmen sama apa yang kalian tuju, karena itu menjadi pertanggung jawab kalian. Terus yang selanjutnya yang keempat, sembuhkan masa lalu. Ya, agak ini agak sensitif tapi mungkin agak penting juga gitu. Benar, karena kalau misalnya kita masih punya luka masa lalu nih, kalau bisa kita mau nyampai tujuan tapi masih ada yang terngiang-ngiang gitu. Jadi memberatkan sampai tujuan kalian itu buyar gitu karena luka masa lalu atau mungkin pengalaman traumatis yang kalian alamin. Itu sembuhin dulu. Ya, sembuhinnya bisa mungkin sharing sama teman-teman atau langsung ke yang profesional gitu. Psikolog, teman-teman. Tuh. Terus yang selanjutnya yang terakhir itu yang kelima, tolak hambatan yang datang gitu. Kalian udah punya tujuan. Ini kayaknya ngebahas tujuan gitu. Nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang lain juga pengen dengar. Kalian udah punya tujuan. Pasti semua struggle yang kita laluin sekarang pasti ada hambatan yang datang gitu. Benar. Nggak mungkin Allah itu nggak ada hambatannya sih. Benar, kalau misalnya kita ngelihat dari kacamata Islam, Allah nggak mungkin ngasih manusia cuma-cuma, pasti ada ujian yang harus dia laluin biar dia belajar gitu kan. Tuh makanya tolak hambatan yang datang. Misalnya kalian FOMO nih sama orang gitu, terus kalian udah mau mulai JOMO atau joy of missing out-nya itu, terus kalian ternyata salah jalan sampai kalian mau balik arah ke FOMO lagi gitu. Kalian tolak itu, kalian harus batasin, gue nggak boleh kayak gini lagi gitu. Karena kalau misalnya gue jatuh di lubang yang sama, bakal capek lagi gitu ke hidup kalian gitu. Selesai. Oke, itu beberapa tips dari Kak Royan yang mungkin teman-teman bisa terapin juga kalau misalnya teman-teman mau nerapin JOMO itu sendiri gitu, atau joy of missing out. Nah, sekarang kita mau ngomongin medsos nih, Kak. Kadang kan kita tuh suka ke-trigger gitu sama hal-hal, kita tuh pengen update tiap ada momen seru gitu, yang dimana menurut Kak Royan sendiri ada nggak sih tips biar kita tuh lebih ngerasa menikmati sesuatu atau momen-momen tertentu tanpa harus update media sosial gitu. Karena bagi aku sendiri pun itu lumayan cukup susah. Kayak aku tipe yang kalau misalnya ada momen hal-hal tertentu aku tuh pengen mengabadikannya gitu. Dan itu gimana caranya biar kita nggak ke-trigger gitu buat pengen update. Sama sih sebenarnya, sama ngelihat sesuatu yang agak lumayan susah berarti ya. Agak lumayan susah. Bener banget. Ngelihat hal yang seru di videoin. Biar apa? Biar orang-orang lihat, oh dia keren nih gitu. Sebenarnya apa yang kita tuju dari medsos ini? Validasi dari orang. Tuh, apakah validasi cuma dapat dari sosmed, teman-teman follower kalian, atau dari lingkungan sekitar yang kalian berada gitu? Kalau misalnya kalian mau mindful atau mau hidup
menjadi ya hidup gitu, menjadi apa adanya tanpa terbawa sama sosmed. Ya kalian harus sadar dulu itu yang kalian cari di sosmed itu apa sih sebenarnya. Validasi dari orang gitu. Apakah itu penting validasi dari orangnya? Penting bener buat dukungan sosial, tapi apakah perlu untuk terus menerus itu? Ternyata enggak juga kan. Nah, kalau misalnya menurut Karayan sendiri, Jomo ini ada hubungannya nggak sih sama kesehatan mental? Terus emang bener ya kalau misalnya kita tuh nggak selalu ngejar update, kita tuh bakal bikin diri seseorang tuh lebih sehat gitu. Itu tuh menurut Karayan gimana? Kan kalau kesehatan mental itu orang itu sejahtera ya kan. Sejahtera sama dia juga bisa melakukan apa tugas dia gitu. Itu kalau kita merujuk definisi dari WHO kesehatan mental. Pasti hasil dari Jomo kalau misalnya kalian mengaplikasikan secara penuh sangat berpengaruh kepada kesehatan mental, karena kalian tuh bisa lebih sadar bahwa diri kalian itu hidup, diri kalian itu punya value, kalian punya hal yang menarik gitu, tanpa kalian cemas atas kemenarikan orang lain gitu. Benar banget. Tapi ada juga nih yang bilang kalau misalnya embrace Jomo itu malah bikin kita jadi egois, teman-teman. Nah, emang kayak gitu kah atau justru sebaliknya? Jadi malah bikin kita lebih mindful sama waktu dan energi yang kita punya. Nah, tapi juga ada nih yang bilang kalau misalnya embrace Jomo ini nih malah bikin kita jadi lebih egois. Itu tuh benar atau justru sebaliknya? Malah bikin kita lebih mindful dan punya waktu dan energi buat diri kita sendiri. Subjektif sih ya, Kak. Oke. Subjektif banget karena kalau kita FOMO terus kita cemas sama tren orang lain, terus kita ngelakuin Jomo sampai kita mindful, sampai kita bahagia atas ketertinggalan itu, terus kita dicap cap egois karena kita mau sadar sama diri kita, mau bahagia sama diri kita. Apakah bukannya dia yang egois ya? Masa kita nggak boleh bahagia atas diri kita? Terus kalau misalnya kita terbawa nih sama omongan orang itu, kita egois, apakah dia mau menemani kalian ketika kalian itu lagi gelisah, lagi cemas? Enggak kan gitu. Jadi ya kita berpegang teguh sama prinsip yang kita punya, tujuan yang tadi udah di-mention juga mungkin ya. Tuh, karena hidup kalian ya kalian yang tahu sama kehidupan kalian gitu. Orang lain ya itu cuma ya ibaratkan sebagai angin yang berembus saja gitu. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir nih Kak, apa sih hambatan terbesar yang bener-bener buat nge-embrace Jomo gitu? Kan kadang kita tuh niat tuh ada gitu. Nah tapi pas lihat teman-teman posting akan suatu hal atau sesuatu yang menarik atau seru, kita tuh ke-trigger juga. Jadi gimana, apa hambatan terbesar gitu yang bener-bener buat nge-embrace Jomo itu sendiri? Hambatan yang terbesar adalah stimulusnya sih Kak. Stimulusnya itu tadi kita udah mau berhenti FOMO, tapi kita ngelihat Instagram, orang lain seru banget ya. Pengen banget ikutan. Itu misalnya Kak Hilman nih, Kak Hilman lagi siapa nonton tuh Kak Hilman? konser. Oh, ada Kak Hilman. Ada Kak Hilman. Di belakang orang. Ada nih Kak Hilman lagi nonton konser, terus aku ngeliat seru banget, kayaknya aku mau ikutan deh. Padahal aku lagi nggak ada duit gitu misalnya. Nggak ada duit. Itu makanya hambatan yang terbesar adalah stimulusnya gitu. Karena dari stimulus itu kalian bisa langsung terpengaruhi gitu. Ke-trigger juga mungkin. Benar, ke-trigger gitu. Terus caranya kalian bikin jadwal main sosmed gitu. Kita bikin to-do list mungkin ya. Jadwal main sosmed, jangan setiap hari, maksudnya full day kalian main sosmed terus gitu. Pasti kalian capek juga, otak kalian terus berpikir padahal tubuh kalian nggak gerak, itu kan capek ya. Jadi ada satu ketika pokoknya pas kita lagi main sosmed terus padahal kita nggak ngapa-ngapain, tapi setelah selesai main sosmed, main HP lah gitu, kita capek gitu.
karena ya otak kita itu tetap bekerja walaupun badan kita ini nggak bergerak sama sekali gitu. Berarti Karayan sendiri udah nerapin itu, maksudnya dibatasin main sosmednya. Oh, keren banget. Atau enggak kalian identifikasi nih apa sih stimulus terbesar gitu. Misalnya yang suka bikin tren bikin kalian FOMO siapa, si A. Itu lebih baik dijauhin atau gimana? Sebaiknya kalau kalian udah parah ya dijauhin gitu. Kalau kalian masih bisa ngehandle diri kalian untuk nggak FOMO sama dia, ya nggak apa-apa. Caranya mungkin kalian hide aja story-nya atau hide aja postingannya gitu. Biar nggak ngeliat keseruannya itu. Bener, karena ya mereka seru karena hidupnya mereka bisa mindful nih sama hidup mereka, masa kalian mau ikut-ikutan sama. Jadi kita harus berani sama diri kita sendiri dulu ya guys. Betul. Nah oke, sebagai penutup nih Karayan, ada nggak sih pesan buat teman-teman yang ada di rumah yang masih ragu gitu buat nge-embrace JOMO dan keluar dari toksiknya FOMO itu sendiri gitu? Kata-kata hari ini gitu. Asik, kata-kata hari ini. Hiduplah menjadi orang yang penuh gitu. Kalian harus sadar bahwa kalian tuh hidup. Maksudnya apa? Kalian sadar bahwa kalian ini punya tujuan, bahwa kalian ini punya value, nilai yang kalian akan jual gitu, atau value yang menarik gitu daripada kalian. Tuh, karena semua orang ini pasti punya keunikan masing-masing, entah Bener itu banget. positifnya, entah itu kelebihannya, entah itu keburukannya. Ya itu udah menjadi sepaket gitu. Itu nggak bisa kalian pisah gitu. Dan hal ini adalah yang menjadikan nilai hidup kalian atau kehidupan kalian ini lebih bermakna, lebih bernilai daripada orang lain, dan membedakannya kalian daripada orang lain. Jadi focus on yourself. Asik. Oke deh, kita nggak kerasa banget nih Kak, udah lama ngobrolnya dan udah di penghujung episode juga. Thank you banget buat Karayan, tuh bagus minta Karayan karena udah sharing-sharing ilmunya di sini. Semoga apa yang kita bahas tadi tentang JOMO atau joy of missing out itu sendiri bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin lagi ada di toksiknya FOMO gitu. Oke, jadi sekali lagi aku mau makasih buat Karayan. Semoga nggak kapok datang ke podcast kita. Nggak bakal kapok. Oke. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.